Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 7 Januari 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Rusia menyebut Jepang sebagai ancaman baru keamanan negara itu. Hal ini terkait rencana Tokyo untuk mengerahkan militer di Pulau Hokkaido. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, menegaskan akan menggagalkan rencana tersebut. Apalagi itu dekat pulau-pulau Rusia di wilayah timur. Kami menganggap aktivitas Tokyo sebagai tantangan serius bagi keamanan negara kami dan Asia Pasifik secara keseluruhan, kata Rudenko dalam wawancara dengan kantor berita TASS Selasa waktu setempat. Dikutip Rusia Today Rabu 4 Januari 2023. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintahan Fumio Kishida merupakan langkah maju Jepang? Apa tujuan militerisasi Jepang? Apakah langkah Jepang merubah geopolitik dunia? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Direktur Forum Islamic World Studies, Bung Farid Wajdi. Assalamualaikum, Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Bung Farid, Rusia menuduh Jepang meninggalkan kebijakan pasifis selama beberapa dekade dan melakukan militerisasi secara tak terkendali. Apakah Jepang mengadopsi strategi pertahanan baru, Ustaz? Ya, benar ya bahwa baru-baru saja pemerintahan Jepang mengadopsi ya atau melakukan amandemen undang-undang pada tanggal 16 Desember 2022 kemarin yang isinya adalah mengadopsi strategi baru untuk pertahanan Jepang. Ada 3 dokumen pertahanan yang kemudian diadopsi. Pertama adalah strategi keamanan nasional Jepang, kedua strategi pertahanan nasional, dan ketiga program pembangunan pertahanan. Ya, berdasarkan poin-poin yang ada di sana, Jepang mengumumkan penghentian penerapan ketentuan konstitusi Jepang yang dibuat oleh Amerika ya selama pendudukan di Jepang dan berlaku sejak tahun 1947. Konstitusi tersebut menetapkan Jepang tidak memperoleh kekuatan militer dan menghalanginya dari aksi militer di luar perbatasannya. Meskipun strategi baru Jepang ini hanya bicara tentang serangan balasan dan bersyarat Jepang dan mengecualikan perang preemptif, tapi ini adalah pertama kalinya Jepang menghilangkan ketidakbolehan operasi militer di luar negeri. Strategi ini juga menggandakan ya tingkat belanja militer Jepang dari 1% dari PDB-nya menjadi 2%. Artinya ini setara dengan belanja negara-negara NATO ya. Strategi ini juga menuntut persiapan untuk skenario terburuk dalam kondisi yang disebut dengan lingkungan keamanan paling parah dan kompleks ya. Jadi kalau kita lihat Jepang memang mengadopsi strategi baru ya, paling tidak untuk kemudian mengurangi apa yang disebut sebagai pendiktaan Amerika selama ini terhadap Jepang yang setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, kita tahu Amerika memastikan Jepang tidak tumbuh menjadi negara militer ya. Untuk itu Jepang berada di bawah payung keamanan Amerika dan Amerika melarang Jepang untuk membangun pertahanan dan keamanannya yang dianggap bisa mengancam negara-negara lain ya termasuk Amerika Serikat. Demikian. Iya, jadi Jepang di bawah payung keamanan Amerika. Mungkin karena itu di Okinawa itu ada pangkalan militer Amerika mungkin ya. Masya Allah. Baik,
Bung Farid, apakah kebijakan-kebijakan pemerintahan Fumio Kishida merupakan langkah maju Jepang? Nah, sebenarnya apa sih tujuan utama militerisasi Jepang ini? Ya, kita melihat bahwa Jepang tidak bisa benar-benar lepas dari Amerika, ya. Artinya sampai saat sekarang ini Jepang masih berada di bawah payung keamanan Amerika. Apa yang dilakukan Jepang yang oleh Rusia, Korea Utara dan Cina itu dikatakan militerisasi, sesungguhnya tetap berada dalam kerangka persetujuan Amerika, ya. Washington menyambut baik strategi ini, ya. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Amerika itu mengatakan tujuan Jepang yang tercermin dalam peningkatan investasi pertahanannya secara signifikan akan memperkuat dan memodernisasi aliansi Amerika-Jepang. Artinya apa yang perlu kita catat di sini, apa yang disebut sebagai militerisasi Jepang itu sesungguhnya tetap dalam kerangka persetujuan Amerika Serikat. Karena itu kita perlu mencermati, ya, apakah ini benar-benar keinginan Jepang atau sebenarnya masih di bawah kepentingan Amerika. Melihat kondisi sekarang ini, maka kita bisa menduga, ya, ini sebenarnya masih dalam kerangka kebijakan Amerika, ya, terutama kebijakan untuk menghadapi Cina dan Rusia, ya. Tampaknya Jepang saat sekarang ini akan digunakan secara optimal oleh Amerika untuk menghadapi Cina dan Rusia. Demikian. Iya, ini nabok tapi pakai tangannya Jepang. Masya Allah. Ya, Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin akan lebih memperuncing lagi ya. Apakah langkah Jepang ini akan merubah geopolitik dunia dan ya, apakah Jepang akan membalik halaman? Ya, kalau tadi kata Ustadz dipakai Amerika, ini apakah ada kemungkinan ya akan membalik halaman setelah Perang Dunia II dan menghancurkan kondisi kekalahan yang dialaminya selama 7 dekade? Ustadz? ya, Jepang memang dalam sejarahnya, ya, dikenal sebagai bangsa militer, ya. Jepang termasuk negara atau bangsa lebih tepatnya bangsa yang terbiasa untuk berperang, ya. Dia pernah berperang dengan Cina dan negara-negara pihak lain yang ada di sekitar regional Jepang, ya. Jadi militerisme Jepang itu memang sangat mengakar, ya, dalam sejarah Jepang. Ini yang kemudian dikhawatirkan oleh Amerika, ya, ketika Amerika dan sekutu itu berhasil mengalahkan Jepang, ya. Amerika sangat khawatir Jepang kembali membangun kekuatan militernya. Tidak mengherankan kalau setelah Perang Dunia Kedua, Amerika ingin memastikan bahwa Jepang tidak akan membangun kembali kekuatan militernya dengan memberikan bantuan kepada Jepang, ya, sama seperti bantuan terhadap Jerman dan negara-negara Eropa dengan proyek Marshall Plan-nya, tidak lain adalah untuk kemudian menjadikan Jepang di bawah payung keamanan Amerika. Dan tampaknya ini dinikmati oleh Jepang, ya. Jepang kemudian menikmati kemajuan ekonominya, ya, dan tanpa kemudian mengeluarkan uang yang besar untuk pertahanan dan keamanannya, ya. Pertanyaannya, apakah ini kemudian merubah geopolitik dunia? Ini sangat tergantung kepada kondisi Jepang sendiri, ya. Pertama, kalau kita lihat generasi sekarang adalah generasi yang cukup jauh, ya, dari generasi samurai, bisa disebut begitu, ya. Generasi samurai sebelumnya yang terbiasa untuk berperang, ya. Generasi sekarang adalah generasi yang menikmati ekonomi Jepang di bawah payung keamanan Amerika, ya, dalam kapitalisme global, ya. Jepang mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran dengan itu, dan generasinya juga adalah generasi pekerja keras, ya, untuk kepentingan ekonomi, ya. Karena itu sangat-sangat diragukan apakah kemudian militerisme Jepang itu akan bangkit kembali dengan tipe generasi Jepang yang sekarang ini, ya. Sebutlah generasi yang pekerja keras dan cukup hedonisme, gitu, ya. Kalau kita lihat Jepang, generasi-generasi muda Jepang tidak jauh beda dengan generasi-generasi anak-anak muda Barat lainnya, ya, yang bergaya Barat, walaupun
masih ada gaya-gaya Jepangnya ya, tapi bisa disebut kehidupan yang hedonis juga melanda generasi muda Jepang. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya apakah Jepang kemudian bangkit kembali dengan militernya, ini yang kemudian cukup kita ragukan ya, mengingat Jepang telah menikmati kemakmuran seperti sekarang meskipun tanpa berperang ya, generasi mudanya juga generasi pekerja keras, namun kemudian tidak pernah terjun dalam medan pertempuran ya, ini meragukan ya, demikian. Iya, Ustaz. Belajar dari kebijakan militerisasi Jepang dan Jerman serta ketegangan di berbagai kawasan dunia yang sering dipicu oleh keadidayaan Amerika Serikat, lantas apa sikap yang harus diambil oleh dunia Muslim agar mampu leading, ya, memimpin politik dan arah perubahan dunia? Ya, pertama umat Islam harus kembali ya kepada akar ya, akar identitas kaum muslimin ya. Akar identitas kaum muslimin itu adalah sebagai bangsa muslim yang besar ya, yang berbasis kepada akidah Islam ya, yang diatur oleh syariah Islam, yang menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai suatu paradigma yang paling penting dalam kehidupan kaum muslimin, yang menjadikan dakwah ya, menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia itu menjadi politik luar negeri yang sangat penting ya. Dengan demikian kalau kita lihat identitas kaum muslimin sebenarnya adalah identitas sebagai bangsa yang besar ya, karena pernah memiliki negara yang besar yaitu negara khilafah ya. Kaum muslimin adalah bangsa yang terbiasa untuk kemudian berhadapan dengan problem-problem besar ya, termasuk terbiasa untuk menghadapi negara adidaya, bangsa yang berhadapan dengan Persia dan mengalahkannya, berhadapan dengan Romawi dan mengalahkannya. Demikian juga di masa Khilafah Utsmani, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi bangsa kaum muslimin ini adalah bangsa yang besar ya, yang pernah menjadi penguasa dunia ya. Nah, kalau dikatakan tadi bagaimana kemudian umat Islam bisa kembali memimpin dunia, kita harus kembali kepada apa yang pernah diadopsi oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dan generasi para khulafaur rasyidin. Apa yang mereka adopsi yaitu Islam ya sebagai pedoman hidup mereka, yang kemudian membuat mereka diatur oleh Islam dalam seluruh kehidupan mereka, dan kemudian mereka memiliki tanggung jawab politik luar negeri yang besar, yaitu menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini yang akan mengembalikan kaum muslimin menjadi negara besar ya, menjadi bangsa yang besar. Artinya agar menjadi bangsa yang besar ya, umat Islam membutuhkan negara adidaya yang pernah dibangun oleh para khulafaur rasyidin ya, yang bisa menaklukkan dunia, mempengaruhi konstelasi politik internasional, disegani oleh dunia, menjadi mercusuar peradaban dunia, termasuk mercusuar sains dan teknologi. Masya Allah. Jadi kunci kebangkitan itu akidah, taat pada syariah, khilafah. Luar biasa ini. Masya Allah. Berarti semoga ini didengarkan oleh generasi muda kita ya, supaya nggak gaya-gayanya hedon kayak Jepang, gaya-gaya apa ya, Saud. Ya, ini penting sekali ya, bahwa identitas politik kita adalah identitas politik Muslim ya, yang berbasis pada akidah Islam. Maka sejarah kita itu adalah sejarah kaum muslimin ya, sejarah para pahlawan yang menaklukkan Persia, sejarah para pahlawan yang menaklukkan adidaya Romawi, sejarah para pahlawan yang pernah menguasai dunia, yang pernah menjadi mercusuar dunia. Pahlawan-pahlawan sejati kita itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, Khalid bin Walid. Itu adalah pahlawan-pahlawan besar. Muhammad Al-Fatih yang menjadi penakluk dunia. Umat Islam itu punya sejarah besar ya. Kita bukan bangsa kaleng-kaleng ya, kita bukan bangsa yang hanya menguasai satu daerah lokal ya, atau satu daerah regional, tapi kita adalah bangsa dengan sejarah yang menguasai dunia, dengan warisan peradaban yang besar yang menjadi mercusuar dunia. Ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin, terutama anak muda sekarang. Kita bukan bangsa yang berkiblat ke Korea, bukan pula bangsa yang berkiblat ke Jepang, bukan bangsa yang berkiblat ke Amerika, tapi kita adalah bangsa yang harus berkiblat kepada sejarah kaum muslimin yang tegak atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya.
Karena kiblat kita Ka'bah bukan Korea. Luar biasa. Benar sekali. Baik, Ustaz. Masya Allah, ini bincang-bincangnya menginspirasi sekali. Semoga bisa kita sambung lain waktu, Ustaz. Nah, Ya, tetap sehat sama-sama. dan semangat selalu. Terima kasih sudah ngasih inspirasi kita pada anak-anak muda Muslim nih. Luar biasa. Baik, pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal kebaikan yang insya Allah akan kita petik pahalanya di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nano Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.